siapkan bagi firman-Mu. Hamba yang Tuhan percayakan menyampaikan, inilah hamba. Mari roh Tuhan berkuasa atas hamba, tuntunlah hamba dalam hikmat dan marifat pengurapan yang khusus daripada-Mu ya Tuhan. Agar pemberitaan firman-Mu sore ini berkenan, memberkati hamba orang pertama menyampaikan, tapi juga sidang jemaat Tuhan yang duduk dan mendengarkannya. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap sekarang untuk menyambutnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Hari ini saya bersyukur kemurahan Tuhan untuk sekian kalinya kembali dipercaya Tuhan lewat pengurus PDR hidup di tempat ini, berdiri lagi di mimbar yang Tuhan urapi ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mengajak kita mempersiapkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari Pertama Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Pertama Tesalonika pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Dalam rasa hormat kita kepada firman Tuhan, saya jemput jemaat Tuhan mari berdiri dan kita membacakannya secara bersama-sama. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Hitungan ketiga kita mulai, ayat 1 sampai ayat 4. 1, 2, 3. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami keputusan untuk diri. Saudara kami untuk pemerintahan Injil Kristus, untuk menguatkan hati kamu, menasihatkan kamu dan imanmu. Orang yang oleh imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sama-sama telah kami ajarkan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan seperti yang telah terjadi. Demikian, silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan hari ini. Shalom. Saudara-saudara, perhatikan baik kebenaran firman hari ini. Hal yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Orang-orang pilihan Tuhan ditetapkan untuk berhadapan dengan banyak kesusahan. Mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, pasti kita akan berhadapan dengan berbagai kesusahan. Bahkan Rasul Paulus bilang sama anak dirinya Timotius, dalam pertama Timotius pasal 4, panggilan untuk ikut menderita. Melayani Tuhan itu mengiring Tuhan. Ada harga. Ya, tadi pujian kita nyanyikan. Ya, saya kaget kalau lagunya dinyanyikan persis seperti apa yang saya mau sampaikan sore ini. Ada harga yang mesti kita bayar. Menderita bersama Kristus. Karena itu dalam suratan Paulus sebagai jemaat Tuhan di Tesalonika pasal 3 ini, Paulus berkepentingan menulis surat bagi mereka dan mengatakan bahwa tujuan dari dia mengirim anak dirinya Timotius hadir di tengah-tengah jemaat Tuhan di Tesalonika jelas. Misi kedatangan dan kehadiran Timotius di tengah jemaat Tesalonika ayat 2 ayat 3 itu jelas. Supaya mereka diberi penguatan oleh kehadiran Timotius, sehingga jangan sampai ada yang goyang imannya karena berbagai kesusahan hidup, atau dengan kata lain karena berbagai persoalan, beban hidup, penderitaan yang menghimpit sekian banyak orang yang sudah berkomitmen melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri ada sejumlah orang yang hari-hari ini sudah mulai mundur dari kesetiaannya beribadah dengan Tuhan. Sudah mulai goyang imannya. Bahkan tidak berdaya lagi dalam melangkah mengiring Tuhan. Karena berbagai kesusahan hidup. Itu pasti ada. Nah, karena itu saudara, menarik untuk kita perhatikan kalimat ayat firman Tuhan pada ayat 3. Coba kita lihat ayat 3-nya. Ya. Di situ dikatakan begini, kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan
Untuk itu apa? Masalah apa? Ditentukan untuk kesusahan-kesusahan. Kesusahan-kesusahan hidup itu perlu kita ketahui, kamu yang dimaksud adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang mengiring Tuhan akan berhadapan dengan banyak kesusahan. Setuju, katakan amin. Ya? Pasti, mau tidak mau pasti. Yang penting jangan cari susah sendiri. Tapi atas izin Tuhan pasti ada banyak persoalan, kesukaran, kesulitan. Kita akan berhadapan dengan itu. Kenapa? Karena kita ditentukan. Siapa yang tentukan bagi kita? Ya pasti Tuhan dong. Saya tunjukkan ayatnya. Filipi pasal 1 ayat 29. Coba kita lihat. Allah yang menentukan bagi kita sejumlah kesusahan dan penderitaan itu. Filipi 1:29, kita sama-sama baca 2-3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Allah telah menentukan bagi kita sebagai orang pilihan, orang percaya kepada Kristus, pasti berhadapan dengan namanya kesusahan, penderitaan. Ya. Itu pasti. Makanya kadang-kadang orang bilang begini, makanya jangan terlalu pi berdoa. Pi berdoa terus, itu yang dia. Tapi nanti akan saudara berhadapan dengan firman Tuhan berkata, hanya ada dua jalan. Jalan lebar dan jalan sempit. Saudara kalau tidak mau siap menderita ya, pasti saudara ada pada posisi jalan lebar. Jalan lebar itu bebas-bebas tuh. Nah jalan lebar pi mana ya, tahu sendiri di situ. Ujungnya ke mana. Sementara jalan sempit, hanya sedikit orang saja melalui jalan itu. Karena apa? Bicara jalan sempit, bicara jalan kesusahan, jalan penderitaan, jalan pergumulan hidup yang terasa berat dan menekan, menghimpit banyak orang. Dan hanya sedikit orang, sedikit jumlah saja orang-orang yang bertahan untuk melalui jalan yang sempit, jalan penuh kesusahan, penuh penderitaan. Karena Alkitab sudah bilang, kamu tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus, tapi diminta kesediaan untuk menderita bagi Kristus, bahkan berhadapan dengan kesusahan-kesusahan yang pernah, ya Alkitab katakan, bahkan hari ini kita baca, Tuhan telah tentukan itu bagi kita. Yesus sendiri bilang, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya tiap hari dan mengikut aku. Bicara salib, bicara perintahan, bicara kesusahan. Saudara tidak bisa menghindar. Ya. Nah saudara, saya ingin berbagi kepada kita karena pemahaman orang pada umumnya ketika datang berdoa pasti bebas semua. Mengiring Tuhan pasti aman semua. Ya, pasti tidak ada masalah. Pasti tidak ada beban persoalan hidup yang menghimpit. Sabar dulu. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Ya. Sebab Yesus sendiri berkata ketika ada orang yang mengatakan, saya mau mengikut engkau kemana engkau pergi. Yesus bilang apa? Supaya engkau tahu, serigala punya liang, burung punya sangkar, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Dari kalimat ini kita bisa memiliki sebuah pemahaman. Yesus ingin menyatakan bagi orang yang berkomitmen mengikut Dia, harus engkau siap menderita. Bayangkan Yesus bilang, masih lebih baik serigala masih punya tempat untuk berlindung, punya serigala punya liang, punya tempat untuk berteduh. Burung yang terbang ke sana kemari punya sarang. Tapi aku anak manusia, aku tidak punya tempat meletakkan kepala. Yesus semasa hidupnya, Alkitab tidak tulis dia punya berapa banyak mobil mewah, dia punya berapa banyak bidang tanah, ya. Dia tidak punya deposit rekening berapa banyak uang dia simpan, tidak ada. Tapi tidak berarti demikian lalu Yesus itu miskin melarat. Justru dia mengalami hal yang demikian supaya Alkitab berkata, kita yang tadinya miskin, dia miskin ganti kita. Supaya kita diperkaya, dia yang kaya rela jadi miskin. Supaya mereka mengikut dia, ya miskin jadi kaya. Ya, dalam artian, ya kalau kaya, jangan salah itu artikan. Kita ikut persekutuan berapa tahun, lalu kita belum punya rumah mewah, rumah elit. Kalau Tuhan izinkan punya, puji Tuhan. Tapi sebenarnya kaya yang dimaksud di sini adalah diperkaya dalam kemurahan, diperkaya dalam hikmat, dalam pengetahuan tentang kebenaran Alkitab, diperkaya dalam kasih karunia
diberkati dalam harta-harta rohani. Amin Bapak Ibu, amin. Ya. Tapi tidak menutup keinginan saudara diberkati itu secara jasmani, puji Tuhan. Semua ada, dia punya waktu. Semua ada waktunya. Ya. Saya punya pengalaman saudara, lahir di kampung yang paling udik. Di Amuduma Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ya. Saya ingat semasa kecil saya itu di kampung itu 1 tahun ketemu oto 1 kali. Di musim panas. Ya, di musim panas itu pun oto-oto trek saja turun kampung itu dan mereka timbang asam, ya. Musim timbang asam kita bisa dapat lihat oto. Habis musim timbang asam tidak ada lagi oto yang muncul karena kampung kita terisolir, ya. Senang sekali 1 tahun lihat oto 1 kali. Oto lari lewat depan rumah, kami kejar itu oto, kita mandi abu semua, muka rambut semua abu. Saya ingat, ya, karena nasib hidup di daerah terpencil. Saya tidak menyangka kalau satu waktu saya tinggal di kota provinsi, ya, kota Kupang. Orang tua saya tidak pernah datang dan beli tanah simpan memang aset untuk anak-anak, tidak ada, ya, begitu. Tapi saya mau bilang, ketika saudara mengiring Tuhan, melayani Tuhan, berkomitmen ikut Tuhan sungguh-sungguh, bukan tidak mungkin. Tuhan sediakan bagi kita yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita timbulkan dalam hati dan konsep di hati kita. Satu waktu Tuhan menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin, saudara, amin. Ya, saya bisa dapat tanah di pinggir jalan Timur Raya, Wesapa, kilometer 8. Waktu saya beli tanah itu masih ukuran, masih 1 meter 25.000. Sekarang sudah 1 meter 2 juta. Tahun 2002 saya beli tanah itu. Sudah 25.000 per meter, cicil 3 kali, tapi tembus juga. Begitu saudara. Tuhan pasti tolong dan sediakan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat, asal saja jangan takut menderita bersama Kristus. Ya. Dulu saya kejar oto, walaupun tidak dapat naik juga, yang penting kejar kok senang. Sekarang oleh kemurahan Tuhan bisa punya sepeda motor, bisa punya oto meskipun pick up. Bisa parkir di halaman rumah. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya makan puji, tidak juga. Tapi itu bukti dari bertahan dalam penderitaan, mengiring itu melayani Tuhan. Saudara, Alkitab bilang tidak usah kau kejar. Kalau engkau berkenan di hatinya, Dia perintahkan itu datang bagimu pada waktu yang tepat. Ya. Alkitab berkata Yesaya 43 ayat yang ke-6. Coba kita lihat. Yesaya 43 ayat 6. Anak Tuhan tolong baca dengan cepat. Aku akan berkata kepada utara, Iya. berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Saudara perhatikan kalimat ini. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Berikan apa? Berikan apa yang menjadi hak hidup setiap orang-orang yang melayani Dia, mengiring Dia. Dan kepada selatan, jangan tahan-tahan. Tahan-tahan apa ya? Tahan-tahan haknya. Hak untuk dapat jodoh, hak untuk dapat pekerjaan, hak untuk dapat sebidang tanah, hak untuk bisa membangun, hak untuk punya kendaraan sendiri, hak, pokoknya hak terlalu banyak. Hak untuk dapat berkat keturunan dan seterusnya. Hak untuk hidup layak, ya, hidup lebih baik, ekonominya lebih baik. Hak untuk meraih hari esok penuh harapan, hak untuk dapat gelar sarjana dan seterusnya. Banyak hak-hak hidup manusia yang mesti, ya, kita peroleh. Tapi dengar baik, pada waktu engkau, ya, hidup dalam sebuah perkenanan Tuhan, ya, meskipun berhadapan dengan hari yang kau harus bayar, berbagai kesusahan, penderitaan, kau akan mengalami hal-hal yang demikian. Saya ingat dulu kita di kampung hanya dengar bunyi pesawat, tidak dapat lihat pesawat. Pesawat terbang dari balik awan. Kita naik di atas pagar lalu kita ini pesawat, saudara. Saya kadang-kadang ingat masa kecil di kampung. Waduh, kita walaupun tidak lihat, hanya dengar bunyi kita ini pesawat. Pesawat gitu. Tidak bayangkan satu waktu di dunia pelayanan saya bisa bolak-balik naik pesawat pergi pulang tanpa harus kasih keluar uang sepeser pun. Orang lain yang repot beli kasih saya tiket, ya. Bahkan hidup di kampung yang semua serba susah, serba kurang, ya. Musim panas begini kita pergi timba air itu jauh-jauh berkilo-kilo. Tidak dibayangkan, ya. Satu waktu Tuhan bawa di tempat-tempat yang istimewa.
Dulu di kampung, di rumah, yang di kampung itu kita tidur bisa dapat lihat bintang. Tapi satu waktu karena melayani Tuhan tidur di hotel berbintang. Nah, gitu. Amin, amin. Itu. Saya masuk toilet, saya juga bingung karena ini toilet hotel begini mewah kok tidak ada gayung itu. Teman yang bawa saya keluar, saya bilang ini orang dong gayung murahan, saya tidak bisa taruh. Saya mengomel-mengomel, nasib anak kampung baru pernah di kota metropolitan. Saya mengomel-mengomel, ini teman yang bawa saya, dia lucu setengah mati. Dia bilang, Bu, di sini soalnya kenal pakai gayung, Bu. Saya bilang, kok gayung murahan? Saya tidak bisa beli, ini hotel mewah. Bilang, Bu, lihat di tembok itu ada sejumlah itu tombol-tombol di situ. Saya bilang, pakai tombol lagi. Nasib anak kampung. Untuk pertama kali nginep di hotel berbintang. Saudara-saudara, hanya karena melayani Tuhan, pernah bayar harga penderitaan, melayani di Amphoan, makan abu, ya, naik trek, biji mata, kumis semua, abu rambut, abu semua. Satu waktu kita terbang dengan pesawat, turun di kota metropolitan, nginep di hotel berbintang, ya, naik turun semua tenda, knob lift, naik turun tangga ke apa, lantai berapa semua tenda kiri kanan. Saya pikir kalau begini terus enak ini, coba ada ajak ulang lah Pak. Hanya pergi itu hari tidak ada ajak ulang lagi gitu. Yang penting saya nikmati dulu ya. Orang cerita kita juga bisa cerita juga ya. Pengalaman ya. Yang penting saudara jangan kecewa dengan Tuhan. Satu waktu Tuhan akan bawa saudara untuk saudara dihibur, mengimbangi kesusahan itu. Pujian katakan suka duka dipakainya untuk sebuah kebaikan yang Allah rencanakan bagi saudara dan saya. Amin. Ada waktu engkau berduka, ada waktu engkau bersuka. Ada waktu engkau mengalami himpitan, tekanan dan persoalan hidup. Ada waktu engkau mengalami pemulihan total dari Tuhan. Ada waktu engkau berjalan di lembah-lembah kekelaman. Ada waktu Allah menuntun engkau berjumpa dengan padang rumput hijau, air yang tenang. Saudara, luar biasa. Saya teringat waktu itu kita tidak perlu repot-repot untuk urus makan. Jam makan ada yang sudah sen pakai bel, sudah jam makan. Wah. Waktu saya jalan dari seorang teman, kebetulan dia anggota DPR provinsi waktu itu, dan dia punya teman 4 orang, 5 orang, tambah saya 6 orang. Saya juga termasuk rombongan anggota DPR dari NTT. Mereka punya urusan ya pekerjaan, tapi karena ya masa tugas mereka dia bawa saya untuk ada di sana ya, di Pulau Jawa. Dan saya pikir, wah luar biasa. Orang pikir saya juga anggota dewan, termasuk di mereka 5 orang, kami 6 orang. Kita ke Candi Borobudur, Candi Prambanan. Pikir juga kalau ajak terus begini bagus ini. Mau ke Jogja, dari Surabaya, ke Jawa, Malang dan lain sebagainya. Oh, saya keliling-keliling ya. Nginep di hotel karena semua biaya ditanggung oleh pemerintah. So, kalau ada dewan anak Tuhan model begini bawa hamba Tuhan keliling bagus daripada kampanye om kosong banyak. Hari itu tidak peduli dengan pekerjaan Tuhan, tidak peduli dengan hamba Tuhan. Hanya kalau dia butuh dia datang minta doa aja, dia berhasil tidak datang lagi berdoa ya. Saya punya teman ini luar biasa, dia tidak lupa ya, waktu dia maju didoakan, dilayani para hamba Tuhan, ketika masa reses ada perjalanan dinas apa semua ke daerah, ke pusat, dia bawa, dia tidak hanya saya, ada beberapa temannya lain dia bawa juga ya. Saudara, dari pengalaman itu saya melihat ternyata memang ada kesusahan yang Allah tentukan bagi setiap mereka yang melayani, yang mengiring dia. Ada kesusahan memang, tapi tidak selamanya juga susah. Tapi seketika kita dibawa berapa sejumlah kesusahan ditentukan oleh Allah adalah supaya, dengar baik, ada maksud Allah yang ingin tercapai di sana. Ya. Bersama saya kita lihat dalam Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima, satu anak Tuhan tolong baca. Kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, kita lanjut dengan 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Dari 2 ayat itu kita melihat dari sisi Ayub. Kalau kita melihat Ayub itu orang sudah benar, sudah hidup saleh. Tuhan mau apa lagi dari dia?
Sehingga Tuhan izinkan dia mengalami sakit penyakit yang luar biasa, kehilangan 10 anak mati dalam 1 hari, harta ludes dalam 1 hari, musibah begitu berat dialami oleh seorang Ayub. Ternyata tujuan Tuhan yang luar biasa terbukti dalam ayat 42, itu ayat yang kelima. Kesalehan daripada seorang Ayub itu baru ada melalui Ayub mendengar dari kata orang, dari cerita orang tentang Tuhan. Ayub mendengar dan Ayub hidup sesuai dengan apa yang dia dengarkan. Itu juga baik, tapi menurut pandangan Tuhan lebih baik lagi, bukan karena hasil dari engkau mendengar bahwa engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan, tapi mesti engkau punya pengalaman sendiri dengan Tuhan dalam kesusahan, dalam penderitaan. Penderitaan menjadikan engkau seorang yang memiliki banyak pengalaman berjalan bersama Tuhan. Sebab pengalaman itu menjadikan engkau seorang yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kalau engkau tidak punya pengalaman dalam mengiring Tuhan, saya tidak jamin engkau bertahan lama-lama dalam mengiring Tuhan. Satu waktu engkau tinggalkan Tuhan karena pengalamanmu tidak ada. Ya. Hari ini orang lamar kerja juga diutamakan mereka yang sudah berpengalaman. Mau cari yang pengalaman. Nah, yang pemula, lumuku sudah. Lapangan pekerjaan hari ini selalu ada syarat diutamakan bagi mereka yang sudah berpengalaman kerja. Nah, sementara yang baru habis kuliah, mau cari pekerjaan, pasti akan terbentur dari salah satu syarat ini. Diutamakan bagi yang berpengalaman. Nah, saudara, tapi itu syarat yang harus dipenuhi. Nah, Tuhan juga butuh orang-orang yang harus punya segudang pengalaman dalam mengiring Tuhan, dalam hal penderitaan, dalam hal pergumulan hidup yang berat. Pengalaman itu menjadikan engkau seorang yang kuat di dalam Tuhan, yang tidak mudah kasih tinggal Tuhan satu waktu. Karena pengalaman itu, engkau pernah ditolong Tuhan dalam berbagai persoalan yang berat, berbagai penderitaan yang hebat, tantangan-tantangan hidup yang luar biasa sulit. Itu pengalaman Allah izinkan keberadaban, kesusahan-kesusahan yang Allah tentukan bagimu supaya engkau punya pengalaman. Makanya menurut Rasul Paulus 2 Korintus 4 tadi ayat 16, biar jasmani kami mengalami kemerosotan, tapi kami terlampau percaya rohaninya kami mengalami pembaharuan, mengalami kemajuan, mengalami peningkatan, bahkan berkualitas di hadapan Tuhan. Ya, dampak dari sebuah kesusahan yang kita hadapi. Allah ingin mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang memiliki kerohanian yang berkualitas. Ya. Kekristenan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah kekristenan yang berkualitas. Ya. Sebanyak orang Kristen yang tidak berkualitas. Pengikut-pengikut Tuhan tidak berkualitas. Karena apa? Hidup dimanja. Mau manja-manjaan, tidak mau ada dalam berbagai keadaan yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang memalukan, yang membuat kita kehilangan ini, kehilangan itu, merosot ini, merosot itu, bangkrut ini, bangkrut itu. Ya. Banyak orang tidak suka itu. Tapi suka tidak suka, inilah jalannya mesti kita lalui. Amin Bapak Ibu, amin. Ya. Kalau saudara tidak suka, sama dengan saudara tidak mau mengalami kemajuan rohani, memiliki pengalaman rohani yang luar biasa yang Allah sediakan. Ya, saya ketika buka-buka YouTube saya temukan ada tulisan di depan markas Kopassus, salah satu pasukan elit di Indonesia. Markasnya tertulis di depan gerbang masuk, kalau Anda ragu-ragu, mundur saja. Berarti seseorang yang ingin masuk mendaftar menjadi anggota Kopassus tidak boleh ragu-ragu, alias tidak boleh takut. Ya, latihan yang keras itu. Tapi kalau ragu-ragu alias takut, pikiran, mundur saja. Tidak usah maju, tidak usah mendaftar. Itu pasukan elit dunia. Tuhan juga butuh saudara masuk dalam barisan orang-orang Kristen yang berkualitas. Orang-orang yang mengalami hidup yang sangat berkenan di hadapan Allah adalah mereka yang siap menderita bagi Kristus. Ya.
Alkitab berkata, mereka yang kehilangan nyawanya akan mendapatkan kembali. Ya. Ini kita belum omong nyawa. Baru omong masalah bab tua karena bikin dia punya, mam tua bikin dia punya, anak bikin dia punya, mantu bikin dia punya. Ya. Ipar taruh dia punya, teman kerja bikin dia punya. Wow. Itu bilang, aduh berdoa begini, lama-lama saya antre gini dong habis. Ya. Banyak orang tidak bisa bertahan menghadapi hal yang demikian. Padahal itu bagian dari cara Allah mempersiapkan kita menjadi orang-orang yang mengalami pengalaman indah bersama Tuhan. Kerohanian kita dipoles untuk lebih indah lagi dibalik dari berbagai tantangan hidup itu sebenarnya. Hanya banyak orang tidak mengerti. Maka itu Efesus 5 ayat 17 dia bilang, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Kehendak Allah tidak hanya dalam hal-hal yang menyenangkan, tapi kehendak Allah juga ada di balik dari hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun. Nah, kalau saudara mengerti itu, memahami itu, engkau akan bertahan meskipun dalam kesukaran dan penderitaan. Itu yang kedua, saudara. Nah, itu yang pertama, ya. Yang kedua, saudara, kenapa Tuhan menentukan bagi kita kesusahan-kesusahan hidup itu? Supaya kita mengalaminya. Ada apa di balik dari kita ditentukan untuk kesusahan-kesusahan itu? Ya. Saudara, saya ketika merenungkan bagian ini, ternyata ada maksud Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan bagi kita. Perhatikan bersama saya, hal yang kedua, itu dari 2 Korintus pasal yang ke-6, 4, 2 Korintus 4, kita lihat ayat 17. Tandingan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan atau kesusahan mengerjakan bagi kita kemuliaan Allah. Ya. Saudara, bukan kemuliaan Allah itu sembarang dipercayakan kepada orang sembarangan. Orang-orang yang telah bayar harga penderitaan. Kemuliaan Allah dinyatakan bagi mereka. Dan saudara-saudara, banyak ya contoh dalam tokoh-tokoh Alkitab, termasuk tokoh Musa, adalah tokoh yang Alkitab mencatat wajah Musa itu memancarkan kemuliaan. Wajah Musa bersinar dan orang Israel melihat dan takut. Ketika Musa turun dari gunung Sinai setelah berjumpa dengan Allah selama 40 hari 40 malam, dia bergumul dengan Allah. Ya. Dia turun dari gunung Sinai. Orang Israel takut memandang wajah Musa karena wajah Musa ada kemuliaan Allah. Artinya begini, Musa itu adalah seorang tokoh yang luar biasa. Saya katakan luar biasa karena apa? Mendaki gunung Sinai, menurut cerita teman-teman yang sudah pergi gunung Sinai itu, wah, mesti berdoa baik-baik karena pendakiannya cukup tinggi. Ya. Waktu itu belum pakai anak tangga seperti sekarang yang saudara pergi. Ya, berapa teman hamba Tuhan sudah pergi dan pulang mereka cerita. Ya, saya punya ada berapa teman di pengurus Persekutuan Doa Lingkup Senode cerita ke saya. Ya, mendaki gunung Sinai itu orang harus pergi pagi-pagi subuh, ya. Jam-jam 3, 4 pagi harus pergi mendaki sudah. Karena kalau kesiangan panas ya luar biasa di atas. Mereka harus pergi masih pagi-pagi buta. Ya. Mendaki itu berapa banyak anak tangga, tinggi sekali. Nah, saya bayangkan Alkitab tidak tulis waktu itu gunung Sinai sudah pakai tangga seperti karena tangga, tidak ada. Musa sendiri jalan, cari jalan sendiri naik sudah. Saudara bisa bayangkan. Sekarang sudah pakai anak tangga saja orang cerita ngos-ngosan, naik turun setengah mati. Apalagi tidak pakai anak tangga, saudara bisa bayangkan. Betapa payahnya seorang Musa berjuang sampai ke puncak gunung Sinai itu berjumpa dengan Allah. Itu penderitaan yang luar biasa. Sudah begitu 1 bulan lebih dia harus bertahan di atas gunung Sinai siang dan malam. Ya. Berhadapan dengan Tuhan. Ya. Tidak makan dan minum, itu luar biasa. Penderitaan itu. Tapi di balik itu ketika dia turun, Alkitab mencatat wajah Musa memancarkan kemuliaan. Artinya begini saudara, saya memiliki gambaran ini supaya kita mudah mengerti. Hari ini saudara, mungkin kita ada dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup yang terasa berat.
Tapi kalau engkau bertahan di sana, engkau akan keluar sebagai orang-orang yang menerima kemuliaan daripada Allah. Allah menyatakan kemuliaannya apa? Saudara hadir di mana-mana, orang begitu terberkati, orang begitu tersentuh dengan pujian, dengan doa, dengan kesaksian saudara, pemberitaan firman saudara, dan lain sebagainya, dengan nasihat-nasihat saudara, ya. Kemuliaan Allah nyata di situ. Di balik dari setiap apa yang kau lakukan bagi orang-orang sekitarmu, Allah menyatakan kemuliaannya di situ. Dan orang begitu terberkati. Saudara-saudara, kalau mau jujur saudara, kita ini siapa sehingga orang begitu senang dengan kita? Kalau tanpa kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup ini. Kemuliaan Allah itu membuat saudara menjadi orang-orang yang sangat berdampak bagi orang lain. Itu kemuliaan Allah. Saudara ingat, Yesus ada di mana-mana, banyak orang berkerumun, banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus karena ada kemuliaan Allah. Ya, ia menarik banyak orang datang berhimpun kepada Yesus. Bahkan juga Yohanes Pembaptis, bahkan juga Petrus dan banyak tokoh-tokoh Alkitab. Kalau ada kemuliaan Allah, itu ada daya tarik tersendiri. Orang begitu terpesona, tersentuh, terberkati lewat setiap aktivitas hidup kita. Ada kemuliaan Allah hadir di situ. Ada lagu bilang, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi kalau kita suami istri baku lihat, kalau suami istri ada kemuliaan Allah di wajah, wah, mau lihat terus. Tapi kalau tidak ada kemuliaan Allah, aduh, lihat aja beli muka setan. Waduh, napas sesak, ya, emosi, marah-marah jalan terus. Karena di wajahmu tidak ada kemuliaan Kristus, tidak ada. Begitu. Tapi kalau hidupmu dihiasi dengan kemuliaan Allah, engkau belum datang, mereka sudah panggil engkau. Tuhan bawa dia datang, Tuhan. Amin, saudara, amin. Kemuliaan Allah membuat engkau sangat dirindukan, didambakan, dibutuhkan. Kita belum hadir, belum lengkap. Kita hadir dulu, baru lengkap. Kita belum datang, masih kurang. Kita sampai baru lengkap. Ada kemuliaan Allah menghiasi hidup kita. Kemana-mana, di mana-mana, orang begitu mendampakkan kehadiran kita. Bukan kita terlalu lebih apa, bukan. Tapi Allah ingin membuktikan. Firman-Nya berkata hari ini, kalau engkau bertahan dalam berbagai kesusahan dan tantangan hidup, ada waktunya Allah menghiasi hidupmu dengan kemuliaan Allah. Dan banyak orang merindukan kehadiranmu dalam berbagai hal. Engkau hadir, engkau menjadi pelengkap dalam berbagai kebutuhan umat Tuhan di berbagai tempat. Saudara, itu catatan kita yang kedua. Bagaimana supaya tercapai tujuan Allah? Kenapa Allah mempersiapkan orang-orang pilihannya, orang-orang percaya berhadapan dengan kesusahan, berhadapan dengan tantangan pergumulan hidup yang berat? Tujuannya ini supaya Allah mengaruniakan kemuliaannya nyata dalam setiap mereka yang telah bertahan dalam berbagai penderitaan. Ya, saya buktikan saudara-saudara dalam Yohanes 11 ayat 4, coba. Penderitaan yang dialami oleh seorang tokoh Alkitab di situ. Kata Yesus di situ. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, Ya. dia akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Saudara perhatikan, Yesus yang mengatakan kalimat ini. Waktu ada kabar yang diberikan oleh Maria dan Marta kepada Yesus di kampung yang lain, ketika Yesus menerima kabar itu, dia berkata, oh, penyakit yang dialami Lazarus itu, tujuannya adalah supaya kemuliaan Allah dinyatakan, bahkan lewat penyakit itu, anak Allah dimuliakan. Kemuliaan dinyatakan, dan anak Allah dimuliakan. Dan terbukti, Lazarus sakit berat sampai mati, terkubur 4 hari. Alkitab berkata berbau lagi. Waktu Yesus datang, dia berseru 1 kali, Lazarus keluar dari kuburan itu. Dan hari itu banyak orang takjub melihat. Ternyata di balik dari penderitaan yang luar biasa yang dalam oleh seorang Lazarus sampai dia mati dan bangkit,
Kemuliaan Allah nyata di situ dan banyak orang memuliakan Allah di balik peristiwa yang dialami oleh seorang Lazarus. Saudara terkasih, apa yang terjadi dengan Lazarus hampir sama mirip dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya 24 Oktober 2022 yang lalu. Ya. Tanjung Naikliu menjadi saksi bisu. Peristiwa saya boleh dikatakan mati dan bangkit. Ya. Ada yang mati terus, saya masih hidup hari ini. Baru-baru saya ke Alor naik lagi kapal Cantika, tapi Cantika bukan 77, Cantika 09. Sudah begitu ada gratis lagi. Ya baru-baru ada program mudik gratis. Saya ada satu tim di sini, timnya Mak Joyce di belakang ini, tim Anugerah di belakang sini. Kita digratiskan tiket kita. Ya, pelayaran menuju Kabupaten Alor baru, ya, karena menyongsong Lebaran. Ada banyak teman yang bilang begini, aduh ini semua gratis naik Cantika, saya kota pipi terus ini. Saya bilang Cantika ini beda dengan Cantika yang saya sudah sama-sama dengan Cantika 2 tahun yang lalu, itu beda. Ya. Tidak selamanya kapal terbakar tiap hari juga, tidak selamanya. Tapi kalau sampai terjadi, berarti ada tujuan Allah ingin dicapai di balik itu. Supaya nama Allah dimuliakan. Dan memang betul, kesaksian saya banyak orang dari kota sampai kampung-kampung. Setiap kali saya entah dengan timnya saya atau tim orang lain bawa saya untuk khotbah, ketika saya hadir, ada yang sudah lihat muka saya, dia bilang ini, aduh mohon maaf Bapak, yang 2 tahun lalu Bapak dan Cantika kok. Nah, tanda saya, karena saya terkenal di media sosial. Kesaksian saya menyatakan kemuliaan Allah dan Allah dimuliakan. Ya. Khotbah dan kesaksian memberkati banyak orang karena ada kemuliaan Allah di balik dari peristiwa saya alami itu. Kadang-kadang di satu sisi kita merasa seperti Tuhan Allah biarkan kita, tidak tolong kita, tidak juga. Ya. Saya lapar, kedinginan lagi. Ya. Minum air laut 6 jam lagi. Hanya cuma pakaian dalam saja. Saudara, ini ngeri semua. Ya. Ketika tim SAR pungut saya sudah gemetar dingin, gemetar lapar. Ya. Sudah begitu lagi saya malu-malu tersipu karena saya putar kembali film Adam dan Hawa waktu itu. Saudara, mau pakai pakaian rapi tidak bisa. Saat kondisi emergensi begitu, mau pakaian rapi tidak bisa. Yang penting selamat. Kita hanya pikir yang penting selamat. Malu itu urusan kedua. Ya, yang penting saya hidup selamat. Ada yang malu dan tidak buka pakaian, mereka rapi terus, ya rapi terus. Dan itu siap memang untuk masuk PT sudah. Rapi memang. Ya. Karena memang kondisinya seperti itu. Di satu sisi saya seperti dipermalukan. Di satu sisi seperti saya dibiarkan Tuhan untuk menderita, terkatung-katung berjam-jam. Tapi Alkitab bilang supaya Allah dimuliakan. Kemuliaan Allah dinyatakan di balik dari penderitaan yang saya alami hari itu. Nah, karena itu saudara, ini catatan kita yang kedua. Apapun yang kau hadapi hari ini, ingatlah bahwa kesusahan itu Allah sediakan bagimu. Supaya di balik itu kemuliaan Allah menjadi nyata dalam hidupmu. Amin. Saudara, beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan. Ya saudara, jangan kecewa. Apalagi goyang imanmu dan mundur dari Tuhan. Jangan. Terus maju. Terus bertahan. Sebab di balik itu tujuan Allah ingin dicapai dalam hidup. Yaitu Allah ingin menyatakan kemuliaannya dalam hidup. Supaya nama Allah dimuliakan. Yang ketiga yang terakhir. Bersama saya kita lihat pada poin yang ketiga yang terakhir. Di dalam Injil Yohanes pasal 9. Ayat 1 hingga ayat yang ketiga, salah satu anak Tuhan tolong baca dan cepat. Yohanes 9 ayat 1 sampai ayat 3. Waktu Yesus sedang lewat, dia melihat seorang yang buta sejak lahir. Terus murid-muridnya bertanya kepadanya, tadi siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan. Dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. saudara, si buta ini ketika para murid lihat dia, mereka punya kesimpulan, jangan-jangan perbuatannya sendiri atau orang tuanya menjadi ulah, menjadi sebab
dia mengalami kebutaan. Kebutaan ini kan sebuah kesusahan, penderitaan. Ya. Tapi menurut Yesus punya tanggapan, Yesus mengatakan begini, bukan dia atau bukan orang tuanya yang menjadi sebab dia buta. Tapi kebutaannya ini ialah supaya di balik ini ada sejumlah pekerjaan Allah dinyatakan di balik dari kebutaan orang ini. Kita akan bilang, pekerjaan-pekerjaan ini dinyatakan seperti apa? Saya kasih contoh konkret supaya kita mudah mengerti. Saya percaya kita yang duduk ini kita pernah melalui berbagai tantangan, penderitaan, dan proses Tuhan. Tidak mudah kita bisa berdiri di depan ini dengan sejumlah tugas pelayanan kita kalau tidak pernah melalui proses penderitaan, tantangan hidup. Saya yang khotbah hari ini saja untuk berdiri di mimbar seperti ini, baik mimbar kecil, mimbar besar, di ruang tertutup, di lapangan terbuka, dalam jumlah jemaat ratusan bahkan ribuan, untuk jadi seperti hari ini, saya perlu melalui yang namanya penderitaan. 2 kali masa keroyok saya, tahun 1998 dan tahun 2000. Masa keroyok saya, pukul saya, tendang saya dari berbagai arah. Saya ingat, saya waktu itu ketika pengeroyokan kali kedua, saya bilang, Tuhan cukup 2 kali, saya tidak mau ketiga Tuhan. Saya angkat tangan, Tuhan, saya siap bertobat sungguh-sungguh. Karena apa? Waktu itu saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi belum bertobat. Hanya karena bisa main musik, bisa nyanyi. Ya, saya melayani dengan kedagingan saya. Ya. Karena tujuannya ada. Saya kalau mau melayani, saya perlu lihat dulu. Ada persekutuan doa yang kalau cuman yang hadir mama-mama, bapak-bapak yang tua-tua, saya pun roh kurang berkobar. Ya. Tapi kalau saya lihat ada anak-anak muda yang banyak, wah roh saya berkobar-kobar. Mau kemana? Saya siap, kita berangkat. Karena ada tujuan saya di situ. Nah model begini, motivasi begini, ini akhirnya Tuhan bentuk saya dengan keras. 2 kali pengeroyokan masa. Ya, karena setiap PD, hampir setiap PD itu saya sudah ada titik di situ. Ya, saya sudah taruh titik di situ. Saya sudah buka unit 1 di situ. Ya, itu ya. Saya bikin pacaran ini seperti orang buka BRI, unit Oeba, unit Oebobo, unit Sikumana, unit Oepura, naik kota. Setiap tempat itu ada unit di situ. Kenapa? Karena waktu itu pemain musik ini, saudara, tidak seperti sekarang menjamur. Banyak orang tahu main musik, tapi untuk kalangan persekutuan doa ini belum terlalu banyak. Ya, belum terlalu banyak. Saya dengan almarhum Bapak Domingus Ado di belakang ini kan kami satu angkatan. Dengan Bapak Daud Luji, kami pemain organ zaman itu kami yang paling tenar sudah. Ya, ada berapa teman. Jadi PD banyak-banyak di Kota Kupang ini harus butuh kita. Nah saya bilang kalau butuh saya lihat dulu PD-nya dulu yang hadir itu. Nah ini kan motivasi tidak betul. Ya. Saya kalau terlibat dalam tim penginjilan itu saya target kalau bukan dari WL pasti dapat dari singer. Kalau bukan dari singer saya dapat dari penari tamborin 1. Minimal itu. Setiap tim saya harus dapat 1 supaya saya semangat. Ya. Nah, model begini tidak bisa. Akhirnya Tuhan kumpul-kumpul, saya dihantam pengeroyokan massa 2 kali. Pengeroyokan tahap pertama tahun 98 itu di rumah PD 1 di Bakunase. Itu dalam PD itu ada 2 nona, saya pacari mereka 1 PD. Saya pintar atur jadwal, mereka tidak saling tahu. Saya atur jadwal, saya setting rapi-rapi. Mereka tidak baku tahu kalau saya pacari mereka dalam 1 PD. Tapi waktu masa pukul saya di depan rumah PD itu, karena ini nyong 1 suka di ini nona, dan ini nona tidak suka dia, nona suka saya. Tapi ini nyong sudah tahu saya sudah ada 1, tapi masih mau tambah 1 lagi. Maka dia provokasi anak-anak di lorong abadi di sekitar ya kompleks itu kuburan di Senoni situ. Ya, dulu terkenal anak-anak nakal di lorong abadi itu dia provokasi tanah dong. Ya, tukang pajak demo Ernona itu. Mereka ada berapa banyak orang, belasan kok. Mereka kepung rumah PD, ketika kita keluar PD, maka ada yang pukul dari samping, dari depan, tendang dari belakang. Saya tangkis 2, 3 semua makan free dari sebelah. Akhirnya saya jatuh, saya peluk pot bunga 3, 2 pecah 1. Alkitab terlempar lain tempat, saya di lain tempat dengan pot bunga 1. Saat saya jatuh maka 2 nona ini berteriak datang, aduh Kak, tolong
Aduh, satu K dari sebelah, satu K datang dari sebelah. Nah, model begini hancur lebur. Ya, semua motivasi yang tidak beres, Tuhan pernah melukai saya. Tapi belum tahu tobat juga, ulang lagi. Maka selang 2 tahun kemudian, tahun 2000, saya kenal lagi pengeroyokan massa kedua. Ketika kali kedua, saya angkat tangan. Karena ada visi Tuhan dari hamba Tuhan yang datang doa. Saya bilang, kalau tidak bertobat, kali ketiga kau mati dalam pengeroyokan massa. Oi, kalau saya mati saya juga. Ini kita belum berkembang biak, lain mati saya dulu. Saya karena takut visi Tuhan, saya bilang, Tuhan saya bertobat, Tuhan. Saya menangis, meraung, berdoa, minta ampun. Tuhan saya tobat, saya tidak mau motivasi yang model kayak kemarin-kemarin. Saya rubah, saya mau berubah Tuhan. Dan dari itu tahun 2000 sampai sekarang. Ya, waktu ketemu istri saya tidak mau aneh-aneh lagi. Ya. Kalau tidak, saya tahu saya belum ada, padahal sudah ada. Dapat nomor urut yang keberapa kok. Gitu. Dan waktu ketemu istri saya itu saya tidak mau lagi. Ya. Saya serius, saya tidak mau lagi bercabang sini, bercabang sana. Ya. Terbagi sini, terbagi sana. Ya. Dan akhirnya kita menikah dan puji Tuhan. Tuhan percayakan melayani kemuliaan Allah, bahkan pekerjaan Allah dinyatakan. Allah dimuliakan dan kepercayaan Allah makin bertambah. Pekerjaan-pekerjaan Allah diperluas lewat kehidupan saya. Karena apa? Melewati kesusahan yang berat itu. Tujuan Allah tercapai. Kasih karunia, pekerjaan Allah ditambahkan, dipercayakan bagi kita, saudara. Amin, saudara, amin. Ya. Dan saya tidak hanya jadi badan pengurus pesan doa di tempat lain, tapi akhirnya Tuhan percayakan saya kegiatan di rumah sendiri. Sampai hari ini, tahun ini masuk tahun yang ke-8. Pekerjaan Allah dinyatakan. Lingkungan saya Tuhan bawa berduin-duin masuk pesan doa. Ya. Jangkau jiwa-jiwa terdekat, bahkan yang terjauh sekalipun. Pekerjaan Allah dinyatakan. Orang diberkati. Saudara-saudara, karena itu hari ini saya mau bilang, mungkin hari ini engkau berhadapan dengan penderitaan dan kesusahan model apa. Bertahanlah engkau di situ. Sebab Allah ingin menyatakan pekerjaan Allah dalam dirimu. Kasih karunia Allah ingin percayakan bagimu. Saya tidak sangka-sangka, saudara. Menjadi pembicara hari-hari ini yang Allah butuhkan di berbagai tempat. Ya. Orang butuh. Lari sini, lari sana. Pekerjaan Allah dinyatakan. Banyak orang merindukan. Membutuhkan. Pekerjaan Allah nyata di situ. Pekerjaan Allah dinyatakan. Begitu. Nah karena itu saudara, orang lain kuliah teologi S1, S2, S3, buang anggaran banyak-banyak. Tapi kami hari ini saudara, Allah berikan kami pelajaran, kuliah penderitaan, kuliah kesusahan, kuliah tantangan-tantangan proses yang berat. Di balik itu Allah melantik kami menjadi orang-orang yang dipercaya Tuhan dalam hal pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan. Dalam mulai hal yang terkecil sampai pekerjaan-pekerjaan Allah yang terbesar. Allah mematok itu. Allah mempersiapkan itu bagi mereka yang bertahan dalam berbagai tantangan dan kesusahan. Amin. Begitu, kalau tidak bisa. Syarat mutlaknya lewat jalan itu. Tidak ada jalan yang lain. Nah, karena itu saudara-saudara, kita ingat tokoh Musa. Musa setelah dewasa, kata Ibrani 11 ayat 24 dan seterusnya. Setelah dewasa, di istana Firaun, dipelihara di sana. Tapi setelah dia dewasa, dia menolak disebut putri Firaun. Dia tidak mau disebut bagian dari keturunan Firaun. Dan dia mau keluar dan menderita bersama umat Allah. Dan dibalik dari menderita bersama umat Allah, Allah melantik Musa menjadi seorang pemimpin yang tersohor, pemimpin yang terkemuka. Bahkan sepanjang sejarah mencatat sampai hari ini. Musa namanya terus disebut. Kenapa? Karena dia telah mengambil komitmen untuk menderita. Keluar dari zona nyamannya. Di istana Firaun itu apa yang kurang? Semua lengkap. Tapi bagi Musa itu tidak menjadi sesuatu yang membuat dia untuk berubah komitmennya dia. Kenikmatan, kemewahan, dan kesenangan dunia tidak menggeser sebuah komitmen dari seorang anak Tuhan yang mau hidup berkenan di hadapan Allah dalam sebuah keputusan menderita bersama Tuhan.
Tapi itulah di balik itu Tuhan mempercayakan dia pekerjaan-pekerjaan besar. Dalam hal memimpin umat Tuhan, Israel yang begitu banyak jumlahnya. Musa dilantik Tuhan, memimpin mereka. Karena Tuhan menganggap Musa layak. Kenapa dia layak? Dia telah bayar harga penderitaan yang luar biasa. Semasa kecil dibuang di sungai Nil, kesian. Dipungut lagi oleh putri Firaun, dibawa diasuh di istana Firaun. Seolah-olah dia tidak punya papa mama lagi. Dia bayar harga dari sejak kecil. Sudah menderita, terpisah dari papa mamanya. Dipelihara di istana Firaun yang adalah bukan keluarga kandung. Itulah harga penderitaan dibayar oleh Musa dari sejak bayi. Hingga besar pun dia tetap menderita. Sampai pada hari di mana Allah melantik dia menjadi seorang pemimpin. Pekerjaan Allah dipercayakan kepadanya. Dan karena itu saudara, dari 3 catatan kita hari ini, saya ingin menegaskan bagi kita di akhir dari khotbah yang saya sampaikan ini. Jangan pernah ada yang menjadi goyang imannya karena kesusahan hidup. Anak muda punya versi kesusahan tersendiri. Kita yang sudah berumah tangga juga punya versi kesusahan tersendiri. Tapi janganlah itu membuat kita menjadi goyang iman, menjadi lemah, menjadi kecewa, dan mundur dari Tuhan. Jangan. Terus kita berpacu di dalam pengiring kita dengan Tuhan. Terus kita bersemangat. Ya, tidak boleh seorang pun patah semangatnya. Apapun kondisi hidup yang kita hadapi hari ini, ingatlah bahwa Tuhan mau kita punya segudang pengalaman iman lebih banyak lagi, supaya nilai-nilai kerohanian kita mengalami peningkatan dan kemajuan, bahkan berkualitas di hadapan Allah. Itu tujuan dari kesusahan yang Allah izinkan kita hadapi. Yang kedua, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang seperti seorang Rasul Paulus yang mengalami itu penderitaan. Dia diberikan kemuliaan oleh Tuhan, dipercayakan kemuliaan oleh Tuhan. Paulus dia punya penderitaan itu tercatat dalam 2 Korintus 10, 2 Korintus 12 itu berbicara tentang Paulus. Dia berdoa sampai 3 kali tetapi duri dalam dagingnya tidak dicabut, tidak diangkat oleh Tuhan. Penderitaan berkepanjangan dialami oleh Paulus, tapi itu tidak membuat dia untuk berhenti melayani Tuhan. Tidak juga. Di balik dari penderitaan itu, sekali lagi dia bilang, kemuliaan Allah makin dinyatakan di setiap pelayanan. Bahkan pekerjaan Allah dipercayakan lebih besar lagi bagi mereka yang siap bayar harga penderitaan, bayar harga kesusahan, tantangan hidup yang himpit. Semakin dia bertahan di situ, Tuhan mengaruniakan kepadanya banyak kepercayaan yang besar yang Tuhan percayakan. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari tutup Alkitabmu dan kita